Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para mahasiswa sekalian dalam mata kuliah kita, yaitu Sejarah Islam. Namun sebelumnya Bapak ingin kenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Riza Fahlipi. Nanti bisa kalian lihat di ujung slide ini ada nomor HP Bapak yang bisa kalian hubungi. Baik, kita langsung saja. Untuk pertemuan pertama ini ada 4 poin atau 4 pokok bahasan yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah pengantar sejarah Islam. Yang pertama dalam pengantar sejarah Islam ini kita perlu mengetahui ciri khas daripada sejarah Islam itu sendiri. Nah, ciri khas dari sejarah Islam itu bisa dilihat dari sumber sejarah Islam itu sendiri. Nah, salah satu sumber dari sejarah Islam itu adalah wahyu daripada Allah, baik itu dari kitab-kitab suci yang terdahulu sampai kepada Al-Quran, kitab suci yang terakhir, maupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah, sehingga dalam hal ini tingkat kebenarannya tidak perlu kita ragukan, karena wahyu Allah itu tidak ada yang dusta atau bohong. Nah, yang kedua adalah bahwa perjalanan sejarah Islam itu tujuannya adalah untuk dijadikan ibrah atau pelajaran, ya. Pelajaran bagi umat yang akan datang, di mana kalau ada peristiwa sejarah yang baik, tentu saja baik kita tiru, dan yang buruk tentu saja kita tidak usah meniru, ya. Kemudian ciri khas sejarah Islam yang ketiga ini adalah ditulis oleh orang yang jujur. Nah, sehingga hal yang bersifat kebohongan itu tidak familiar dengan penulisan sejarah Islam. Nah, oleh karena itu sebaiknya karena saat ini sumber sejarah itu sangat banyak sekali, apalagi dengan adanya media sosial sehingga nyaris tidak terkontrol, maka untuk menambah wawasan kita dalam belajar sejarah Islam ini, sebaiknya kita mengambil dari penulis-penulis yang berasal dari orang Islam sendiri yang insya Allah kejujurannya bisa dipercaya. Nah, salah satu sisi kehidupan yang berkait dengan kejujuran ini tentu saja dalam catatan sejarah itu kan ada yang bersifat baik, kemudian ada yang kelam dan sebagainya. Itu semua dibuat, jangan sampai diputar balik, apalagi mengada-ada. Nah, selanjutnya materi yang kedua adalah ruang lingkup sejarah Islam. Ruang lingkup sejarah Islam ini sebenarnya sangat luas, ya. Sangat luas. Di antaranya yang pertama adalah sejarah perjalanan syariat Islam, atau yang kita kenal dengan istilah tarikh tasyri'. Nah, tarikh tasyri' ini mulai dari tidak ada ajaran Islam sampai munculnya, kemudian
silih berganti para nabi dan rasul yang Allah utus ke dunia untuk menyampaikan syariat Islam itu, dan satu demi satu mereka saling melengkapi sehingga sampai nanti pada akhirnya syariat Islam itu sempurna ketika diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau adalah Nabi yang terakhir, dan dengan berakhirnya tugas kenabian beliau itu berarti syariat Islam itu sudah sempurna. Yang kedua adalah sejarah kebudayaan Islam. Nah, sejarah kebudayaan ini tentu saja kalau dilihat pergerakannya itu dari zaman jahiliyah, masa-masa kebodohan sampai kepada masa-masa kejayaan. Terus yang ketiga juga yang tidak boleh dilupakan dalam sejarah Islam itu ada sejarah politik. Nah, perlu kalian ketahui misi Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, di samping beliau menerima syariat Islam tadi, beliau juga menyampaikan, karena tugas beliau untuk menyampaikan kepada umat. Di samping itu, beliau juga punya misi. Di sana ada misi politik. Jadi beliau membangun pemerintahan yang dikenal dengan negeri Madinah, ya, dengan dasar negara yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Itulah negara, catatan sejarah Islam, itulah negara modern yang sangat maju, yang pertama. Cuman sampai sekarang orang jarang mengekspos peristiwa sejarah tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah sejarah perkembangan dunia Islam dan lain-lain, ya. Jadi perjalanan Islam itu ada yang dari terbelakang, maju, kemudian mundur dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita akan lebih fokus dalam materi kita yang sangat terbatas ini. Kita fokus kepada sejarah yang berhubungan dengan tasri tadi dan perkembangan dunia Islam. Kemudian kita tambah serba sedikit nanti yang berhubungan dengan kebudayaan maupun politik. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah kita mencoba mengenal beberapa karakter masyarakat jahiliyah. Karakter masyarakat jahiliyah ini tentu saja diwarnai dengan nuansa kebodohan, ya, nuansa kebodohan. Di antaranya dalam hal ini Bapak masukkan ada 6 poin, bahkan bisa lebih, ya cukup 6 dulu. Yang pertama adalah dalam kehidupan masyarakat jahiliyah itu mereka sering ditemukan di berbagai penjuru dunia ini adalah mereka menyembah berhala, menyembah benda atau patung, ya. Kemudian yang kedua, sebagian besar mereka percaya kepada khurafat dan tahayul. Bahkan sempat khurafat dan tahayul ini dijadikan sebagai sumber kebenaran kalau kita lihat sejarah dalam filsafat, ya. Kemudian yang ketiga, berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia akan yang menang, dan yang kuat menindas yang lemah. Kemudian yang keempat, adanya perbudakan. Itu manusia yang diperjualbelikan, yang strata sosialnya sangat rendah. Yang kelima, sering ditemukan perang antar suku. Dan yang keenam adalah merendahkan harkat perempuan. Jadi sama sekali dalam catatan sejarah zaman jahiliyah itu perempuan ini dijadikan manusia yang rendah martabatnya, tidak ada yang jadi penguasa dan sebagainya.
Nah, yang terakhir adalah sejarah singkat penyembahan berhala. Ini kalian bisa baca selengkapnya. Sejarah singkat penyembahan berhala ini yang pertama kali di muka bumi ini itu terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kalian bisa membaca Al-Qur'an surah Nuh ayat 23 dan tafsirnya. Nah, secara ringkas saja ini Bapak sampaikan. Yang pertama, kita kenal bahwa Nabi Nuh itu adalah Nabi Allah yang dikaruniai umur sangat panjang, yaitu 1000 tahun dikurang 50 tahun. Jadi kurang lebih umur Nabi Nuh itu 950 tahun. Nah, di usia yang sangat panjang ini beliau menyaksikan perkembangan umat beliau, keimanan umat beliau itu. Nah, yang pertama memang ketika diseru oleh Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah, itu mereka mau beriman dan seterusnya. Kemudian terjadi peristiwa, ada 5 orang murid Nabi Nuh yang dimuat di dalam Quran surah Nuh ayat 23 itu ada namanya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasar. Nah, kelima murid Nabi Nuh ini meninggal dunia satu persatu. Kemudian oleh masyarakat waktu itu untuk mengenang kebaikan pribadi atau akhlaknya kelima murid Nabi Nuh ini, mereka mencoba membuat, yang pertama mereka membuat gambar atau lukisan wajah orang 5 ini. Kemudian ditempel di dinding tempat ibadah, dan setiap ada orang baru yang masuk ke tempat ibadah itu mereka kenalkan, inilah sosok orang-orang saleh terdahulu yang patut dicontoh kepribadiannya, ibadahnya, akhlak dan sebagainya. Kemudian waktu berjalan terus sampai akhirnya gambar itu rusak. Nah, ketika gambar ini rusak, wajahnya sudah tidak jelas, maka muncullah tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini datang iblis menyamar di tengah masyarakat. Iblis menganjurkan supaya gambar lukisan itu diganti dengan kayu yang dipahat atau kita kenal dengan patung dari kayu. Nah, selesai dibuat patung kayu itu diletakkan lagi di dalam tempat ibadah, tetapi letaknya tetap di samping seperti gambar. Terus waktu demi waktu berjalan lagi, entah berapa lamanya ini, akhirnya patung kayu itu pun rapuh, hancur. Nah, datanglah iblis untuk yang kedua kalinya, ini fase ketiga, yang menyarankan supaya patung kayu itu diganti saja dengan patung yang terbuat dari batu. Dari batu, bahkan ketika sudah ditemukan sejenis perunggu juga dibuat lagi dari perunggu. Nah, tapi ini waktu sangat panjang rentang waktunya dari mereka membuat gambar sehingga orang meletakkan patung batu itu di depan imam ketika mereka beribadah. Nah, akhirnya muncul pemahaman generasi waktu itu bahwa patung 5 orang murid Nabi Nuh ini dianggap sebagai sesembahan. Nah, sejak itulah mereka akhirnya menyembah kepada patung. Dan ini disaksikan juga oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh mencoba meluruskan pemahaman itu, ditegur, dinasihati dan sebagainya. Ternyata mereka membangkang atas anjuran Nabi Nuh ini. Nah, sehingga dalam riwayatnya itu diceritakan akhirnya Allah mendatangkan bala berupa banjir yang sangat besar yang tidak ada tandingannya sampai hari ini. Nah, sehingga menenggelamkan para penyembah berhala itu, dan yang selamat
hanyalah mereka-mereka yang beriman dan patuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Demikian materi kita hari ini, ada 4 poin, dan selebihnya silahkan kalian untuk membaca literatur mana saja yang memuat sejarah Islam tadi, dengan catatan jangan kita membaca buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang non muslim atau yang orang-orang barat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan satu lagi, jangan dibiasakan mencari bahannya melalui Google, karena banyak sekali Google ini menyesatkan ya, terutama kisah-kisah sejarah masa lalu, sehingga Bapak sarankan untuk lebih baik mencari buku sejarah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.